adik-adik sekolah minggu GKJW Jember. Sudah siap kan memulai ibadah pagi ini? Sebelumnya, kakak akan membacakan tata tertibnya ya. Yuk, kita dengarkan bersama. 1. Mandi dan berpakaian yang rapi. 2. Siapkan Alkitab. Yang ketiga, siapkan tempat persembahan. 4. Duduk manis, tidak sambil makan, mainan, atau tiduran. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, sehat semuanya ya. Yuk, kita bersama-sama beribadah dengan tetap semangat. Adik-adik, kita sambut pagi ini dengan memuji nama Tuhan dengan keluarga tercinta. Iya Kak, karena pagi ini udara sangat cerah sekali. Betul. Kita akan bersuka cita bersama di ibadah online hari ini. Ya, ayo adik-adik, kita berdiri ya. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Ayo adik-adik, kita bersama-sama memuji nama Tuhan ya. Tetap semangat, bersuka cita. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Ayo adik-adik yang di rumah semuanya, kita awali ibadah ini dengan kita berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dalam tidur kami semalam. Hingga pagi ini kami bangun dengan keadaan segar bugar. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mengikuti ibadah minggu secara online. Kiranya Tuhan sendiri yang tolong kami, sertai dalam ibadah kami, sehingga ibadah kami ini dapat kami nikmati bersama keluarga, dan kami mengerti juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Tina, Iya Kak Danti. Kak Iin, Iya Kak. tahu nggak ya? Hari ini itu adalah hari yang spesial buat ibadah online kita loh. Spesial apa Kak? Iya spesial apa ya Kak? Pakai telur. Apa spesial itu pakai telur ya? Nah, kita itu ingat nggak ya? Ibadah online kita sudah satu tahun. Ya. Nah, kita mengadakan ibadah online itu di mana masa pandemi ini sudah kita alami. Nah, di sana ada teman-teman kita yang telah membantu.
ada Kak Tinus yang setia mengiringi musiknya. Nah, juga ada Kak Tina. Hai. Nah, ada Kak Iin. Halo. Ini Kak Danti. Di sana tuh ada juga Kak Kuko. Ya. Kemudian ada Kak Dana juga. Ada Kak Yope, ada Kak Eri juga. Mereka inilah yang telah membantu kita pada saat siaran pertama kali, kakak-kakak. Iya Kak, kita patut bersyukur. Walau masa pandemi COVID-19 ini, adik-adik kita tetap rajin dan setia loh ikut ibadah. Iya, Betul Kak, adik-adik tetap semangat dan sehat selalu. Nah Kak Danti dan Kak Tina, Iya. sampai sekarang yang membantu kita itu semakin banyak. iya. Ada Kak Hendra juga. Ah, Sehingga semakin bertambah baik siaran ibadah online kita. puji Tuhan kalau begitu. Benar sekali kakak-kakak. Untuk itu kita akan memberikan yang spesial untuk adik-adik semuanya. Cerita yang spesial, Ya? lagu-lagunya juga spesial. Ya. Setuju sekali Kak. Kalau Ah. begitu kita masuk dalam cerita yang spesial itu yuk Kak. Tapi kita mau bernyanyi dulu, yaitu Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
Adik-adik, kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang sarang sang semut. Suatu hari, matahari bersinar sangat cerah. Para penduduk hutan sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Termasuk sang kelinci yang asyik makan dedaunan. Nah, tiba-tiba terdengar suara tangisan. Kelinci mencari suara tangisan itu. Hah? Di mana suara tangisan itu ya? Kelinci pun langsung mendekatinya. Hai teman, mengapa kamu menangis? Aku sedih, Kak. Karena sarangku dirusak oleh si Bang Jago. Wow. Bang Jago itu suka gangguin aku. Oh begitu. Iya. Rumahmu sudah rusak. Iya, Kak. Ya, tenang-tenang ya, tenang ya. Nanti aku akan membantu untuk menemui si Bang Jago. Iya, Kak, dimarahin, Kak, Bang Iya. Jago, Kak. Wow, baik. Ayo kita cari yuk. Terima kasih ya, Kelinci, kamu baik sekali. Sama-sama semut. Ayo kita berangkat ke rumahnya si Jago. Iya, Kak, kita cari ya, Kak ya, si Iya. Jago ya. Ayo. Nah, itu rumahnya. Itu rumahnya Jago. Hei, Iya, Kak, itu, Kak. Hai teman, ada apakah? Kok kalian pada dia menyapa kita. pergi ke rumahku? Dia menyapa kita. Aku takut, Kak. Eh. Dia suka gangguin. Tenang ya. Jago, aku kesini itu mau menemuimu dan mau bertanya, apa kamu sudah merusak sarang semut ya? Ah, ngaco itu. Kelinci. Iya, Kak, bohong dia, Kak. Kasihan sekali Jago, karena si semut sekarang tidak punya rumah, rumahnya rusak. Kelinci, aku hanya mencari makan. Berarti kamu mencari makan itu pakai merusak ya? Iya, tapi merusak sarangku. Oh begitu, Jago. Ayo kamu harus minta maaf sama si semut. Kita akan bersama-sama membangun kembali rumahnya. Ayo dong. Nggak mau ah. Jangan begitu. Rumahnya si semut sudah hancur. Kamu minta maaf, Jago. Sudah hancur ya? Iya, kasihan. Ya Aku kan susah membangunnya. Ya sudah, aku minta maaf ya semut. Aku tidak sengaja. Aku hanya mencari makan. Gak apa-apa, tapi jangan diulangi lagi ya. Oke. Nah, Kita berteman ya. Jangan Nah, ganggu berteman. aku lagi. betul. Nah, sekarang coba kalian semua tersenyum. Iya, semua sudah jelas kan bahwa Jago sudah mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada semut. Ya semut ya. Mari kita bersama-sama membangunnya. Ayo. 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 Kita bangun bersama-sama. Terima kasih teman-temanku. Iya. Akhirnya mereka pun bersama-sama membuat sarang semut yang baru dan berteman baik lagi. Kak Danti, Iya. Kak Iin, Iya, Kak. ternyata meminta maaf itu dapat memulihkan. Nah, adik-adik, itu tadi cerita yang bagus kan? Kita akan kembali mendengarkan cerita yang juga sangat menarik, yang juga sangat bagus. Tapi sebelum masuk pada cerita Alkitab yang spesial ini, kita bersama-sama memuji Tuhan dahulu ya. Betul, Kak. Kita pujikan lagu Yesus sayang padaku.
Adik-adik, kita akan kembali mendengarkan cerita, yaitu cerita Alkitab. Siapkan Alkitabnya ya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo, lipat tangan ya. Tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Kudus, kembali kami hampiri kuasa-Mu. Kami percaya ya Bapa, Engkau telah hadir bersama kami di dalam kami melaksanakan ibadah online pagi ini. Kami sangat bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami sehingga hati kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Bimbing kami semuanya sehingga kami boleh membuka hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah dan urapi kami semuanya yang akan menyampaikan firman pagi ini. Tuhan bersama dengan kami dan anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, bacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 2 Tawarikh bab 33 ayat 1 sampai 20. Perjanjian lama ya, 2 Tawarikh 33 ayat 1 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama ya. Kakak-kakak akan membaca bergantian. Yang demikian. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, "Di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya." Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah. Walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, "Dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu. Asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan dan peraturan." Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya
tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud, di sebelah barat Gihon, di lembah, sampai dekat pintu gerbang ikan, mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan allah-allah asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan, Allah Israel. Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Selebihnya dari riwayat Manasye, doanya kepada Allahnya, dan ucapan-ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dengan nama Tuhan, Allah Israel. Sesungguhnya semua itu terdapat dalam riwayat raja-raja Israel. Doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidakkesetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan, serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di dalam istananya. Maka Amon, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Amin. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat semut dan jago kembali berteman? Benar. Itu ada yang menjawab, Kak. Nah, Itu iya, yang di iya, sana? iya. Oh, Iya, iya? yang Iya. di rumah. Iya. Betul benar ya, jawabannya benar. Karena jago sudah mengakui kesalahannya. Iya, betul. Iya, dan dia sudah meminta maaf pada semut yang telah merusak sarangnya Iya, tadi. dan kita harus memaafkan. Betul. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan firman tadi diceritakan bahwa Raja Manasye juga melakukan kesalahan, yaitu ia tidak taat kepada Tuhan. Raja Manasye mendirikan tempat-tempat ibadah baru untuk menyembah dewa-dewa. Dan perbuatan Raja Manasye ini membuat Tuhan sangat marah dan ingin menghukum Raja Manasye. Ketika Raja Manasye tahu bahwa Tuhan sangat marah, akhirnya Manasye mengakui kesalahannya dan meminta maaf pada Tuhan atas kesalahannya. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah Tuhan marah? Apakah Tuhan marah, Kak? Enggak dong, Tuhan kan penuh kasih. Oh, Ternyata? Ternyata Tuhan pasti Tuhan memaafkan. tidak marah, bahkan memaafkan kesalahan Manasye. Iya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, meminta maaf itu
ternyata dapat memulihkan keadaan kita. Memulihkan itu artinya apa adik-adik? Memperbaiki keadaan yang buruk menjadi lebih baik. Jadi menjadi lebih baik. Iya gitu. Oleh sebab itu, jika kita atau adik-adik semua jika melakukan kesalahan harus segera minta maaf. Iya, minta maaf kepada orang tersebut supaya tidak marah lagi dan kita bisa bermain lagi bersama. Gitu ya, Kak? Iya, Betul ya Kak ya. iya. Tadi dikatakan apa? Kalau kita meminta maaf itu tadi dapat Memulihkan keadaan. Iya. Nah, itu tadi firman yang sangat bagus ya. Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa itu ya Kak Tina dan Kak Iin. Betul, Kak. Ternyata Tuhan Yesus sangatlah pemaaf dan suka mengampuni orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Asalkan kita melakukannya dengan tulus dan ikhlas serta dengan penuh kasih. Nah, adik-adik, ayo kita bersama-sama pujikan sebuah lagu kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. kasih pasti mengampuni. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti mengampuni. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sudah kita dengar bersama. Dan apa yang menjadi pelajaran dari kisah Raja Manasye barusan dapat menjadi contoh yang baik dan kita akan bersama-sama memberi yang terbaik juga untuk Tuhan. Betul Kak Tina, Kak Danti ya. Oleh karena itu mari kita mengakui iman percaya kita dengan
mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik, disilakan untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali ya. Nah, ayo kita kembali memuji nama Tuhan sambil kita menyerahkan persembahan yang sudah kalian persiapkan. Kita iringi persembahan kita pagi ini dengan satu pujian, Yesus kekasih jiwaku. Nah, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita, sekaligus kita doa syafaat dan kita tutup dengan doa Bapa kami. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Tuhan, ampunilah segala dosa, kesalahan dan kelemahan kami. Tolonglah Tuhan agar kami bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Dan Bapa, kami serahkan Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan berkati agar berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus,
Ampunilah Tuhan segala dosa kesalahan kami Tuhan, dan tolonglah kami Tuhan agar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami boleh taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami serahkan Tuhan doa dan sembahyang ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ibadah kita akan kita akhiri dengan satu pujian. Kuatkan dan teguhkan. Ayo adik-adik, dengan penuh sukacita kita bernyanyi bersama-sama ya. Ayo kita berdiri lagi, ayo. Ayo adik-adik, dengan tetap semangat kita pujikan pujian ini. Kuatkan, teguhkan hatiku, Tuhan, ku
Marilah ibadah kita hari ini kita tutup dan kita memohon berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ibadah kami pada pagi ini boleh berjalan dengan baik dan kami memohon berkat-Mu. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ingat ya adik-adik, tetaplah bertekun dalam iman. Tetap saling mengampuni dan memaafkan. Yes, Kak. Satu lagi Kakak. Ya, Jaga Kak. kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.